Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Gibran dan Kaisang perilaku yang baik, tidak mau membalas menuntut balik Ubedillah Badrun. Gibran dan Kaisang dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK terkait laporan yang tidak akurat hanya berlandaskan dugaan semata dan alasannya juga tidak mungkin Gibran dan Kaisang meminjam uang sebesar 98 miliar karena hanya menjual martabak dan pisang goreng, sehingga diragukan mungkin uang tersebut uang tidak benar jalannya, hanya pura-pura meminjam. Itulah mungkin dugaannya, karena dugaannya semula tidak mungkinlah Gibran dan Kaisang itu bisa meminjam uang sampai 98 miliar. Padahal mereka itu hanya penjual martabak dan pisang goreng. Atas laporan Ubedillah Badrun tidak dibalas Gibran dan Kaisang. Biarkan saja, lebih baik menyelesaikan kerjanya. Kalau memang ada terbukti kesalahannya, silakan sekarang pun ditangkap, tidak masalah. Itu kata Gibran dan Rakabumi. Atas sikap Gibran dan Kaisang telah melaporkan balik yang tidak melaporkan atas sikap Gibran dan Kaisang yang tidak melaporkan balik Ubedillah Badrun mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Gibran dan Kaisang merasa tidak marah karena merasa perbuatannya tidak ada korupsi sampai sara. Kalau mereka salah, ditangkap saja. Sikap Gibran dan Kaisang ini sulit diterima masyarakat luas karena pada umumnya seseorang dilaporkan dengan berita bohong, langsung lapor balik si pelapor bohong tersebut kepada polisi agar dihukum hakim dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi Gibran dan Kaisang, anak Presiden Joko Widodo, walaupun tidak melaporkannya, tetapi pendukung Joko Widodo banyak yang tidak terima, seperti Ebenezer melaporkan Ubedillah ke Mabes Polri. Tetapi kalau orang biasa mungkin tidak ada yang melaporkannya. Harapan saya, Gibran dan Kaisang sebaiknya melaporkan Ubedillah Badrun ke polisi sebagai turut menegakkan hukum, dengan harapan agar tidak setiap orang bebas melaporkan tanpa data yang akurat atau data bohong kepada aparat penegak hukum. Jadi saya menyarankan sebenarnya Gibran dan Kaisang ini sebaiknya mengadukan juga Ubedillah Badrun ke polisi. Jangan nanti dianggap tidak ada masalah. Ini salah satu untuk turut menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan nanti ada pernyataan masyarakat melapor itu tidak masalah. Kalau sudah dilaporkan, kalau ada nanti yang melaporkan, dibanding-bandingkan nanti dengan Kaisang dan Gibran tersebut. Mereka saja tidak melapor balik. Nah, ini hanya orang biasa dilaporkan melapor balik katanya. Jadi tidak baik juga, dan seharusnya makanya Gibran dan Kaisang tersebut harus melaporkan daripada melaporkan Ubedillah Badrun tersebut sebagai alasan turut menegakkan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat demi melindungi masyarakat secara umum. Itulah harapan saya, dan juga masalah Ubedillah ini jangan seenaknya melaporkan seseorang kepada aparat KPK yang mana datanya tidak jelas, dilaporkan yang itu katanya urusan KPK, bukan urusannya nanti membuktikan itu urusan KPK. Karena siapapun bisa melaporkan perkaranya ke KPK, dan kalau memang kuat pembuktiannya tentu diterima KPK.
dan memeriksa Kaisang dan abangnya bisa diperiksa. Tetapi kalau datanya itu tidak kuat pembuktiannya, maka nanti di mana Ubedillah Badrun itu sendiri bisa nanti menjadi tersangka dan masuk penjara karena dia melaporkan seseorang tanpa data yang kuat, hanya sekedarnya saja. Jadi sepertinya ini sudah merusak nama baik keluarga Presiden Joko Widodo. Walaupun demikian, Kaisang dan Gibran tidak melapor balik, tetapi karena mereka anak Presiden Joko Widodo, di mana pendukung Presiden Joko Widodo ikut tidak bisa menerimanya, sehingga Ebenezer sebagai pendukung Presiden Joko Widodo melaporkan daripada Ubedillah Badrun tersebut ke polisi agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya Gibran dan Kaisang sebaiknya melaporkan Ubedillah Badrun ke polisi sebagai contoh turut menegakkan hukum dengan harapan agar tidak setiap orang bebas melaporkan tanpa data yang akurat atau data bohong kepada aparat penegak hukum. Sekian dan terima kasih.